pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, apa kabar? Senang sekali pagi ini saya boleh merenungkan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bersatu hati dalam doa, memohon Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian serta kekuatan untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, buat kekuatan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, semuanya karena anugerah-Mu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kami akan lemah. Tanpa firman Tuhan kami tidak ada artinya. Tanpa firman Tuhan kami tidak punya pengharapan. Pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Totalitas kehidupan hamba-Mu ini, bahkan di tengah begitu banyak keterbatasan hamba, Engkau yang menyempurnakannya. Berkati Bapak Ibu Saudara semua Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, tapi yang kami tahu firman-Mu memenuhi hidup kami, membuat kami kuat dan membuat kami terus bersuka cita. Terima kasih banyak Bapa. Kamu sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami rasa rendah diri atau minder? Rasa rendah diri ini juga bisa membawa pada kondisi lain yang akan membuat seorang menjadi sangat kesulitan untuk memahami dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita bangkit dari rasa rendah diri kita. Firman Tuhan meneguhkan kita dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Arti kata berharga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai harga tinggi, berguna, bermanfaat. Betapa spesial dan luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Namun kita tidak menyadari hal ini, sering kita mengalami perasaan rendah diri. Hal ini juga dialami oleh Musa. Suatu hari Allah memberikan perintah kepada Musa untuk pergi karena Allah mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umat Allah yaitu orang Israel keluar dari Mesir. Lantas bagaimanakah respon Musa? Di dalam Keluaran 3 ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan Musa ini menunjukkan bahwa ia merasa ia tidak akan mampu untuk mengemban tugas yang Allah percayakan. Ia tidak akan sanggup berhadapan dengan Firaun. Sangat impossible untuk ia bisa membawa suatu bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Di dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini nampak jelas, Musa rendah diri. Dia hanya fokus melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Bahkan saking tidak percaya diri, Musa meminta Tuhan untuk mendelegasikan tugas ini kepada orang lain. Dalam Keluaran 4 ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari rasa minder yang bercokol dalam diri kita menjadi beban yang menghimpit dan membuat kita sulit untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough.
Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan memiliki lebih banyak lagi. Jika kamu konsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Mari kita sungguh-sungguh menyadarinya dan bersyukur, karena di mata Tuhan kita sangat berharga, sehingga tidak perlu ada tempat atau ruang dalam diri kita untuk meletakkan rasa minder atau rasa rendah diri. Perasaan minder tidak akan pernah membuat kita bahagia, tetapi justru kita akan menderita. If you want to find happiness, find gratitude. Jika kamu ingin menemukan kebahagiaan, temukanlah rasa syukur. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize that were the big things. Nikmati hal-hal kecil, karena suatu hari kamu mungkin melihat ke belakang dan menyadari bahwa itu merupakan hal yang besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Sudiana. Ketika beliau mengirimkan artikelnya, saya sangat diberkati. Hal ini mengingatkan saya betapa kita sering merasa begitu buruk karena kita berbeda dari yang lain dan kita menganggap diri kita tidak berharga. Ada sebuah kisah tentang bunga putih. Ia tidak pernah menyadari bahwa sungguhnya ia adalah bunga yang terindah yang pernah tumbuh di antara tanah yang penuh dengan semak duri. Ia tumbuh dengan indah di tengah semak-semak yang keheranan akan bentuk sang bunga putih yang berbeda dengan yang lain. Para semak duri lalu memandang dengan sinis dan tidak pernah memandang sang bunga putih dengan bersahabat. Sehingga si bunga putih pun merasa bahwa ialah yang paling buruk karena ia memiliki bentuk paling berbeda di antara semak-semak duri tersebut. Waktu pun berlalu, sang bunga putih tak pernah merasa bahagia. Bahkan ia sering bertanya kepada kupu-kupu yang senang bermain dengannya, "Mengapa aku harus tumbuh berbeda dengan yang lainnya? Mengapa aku terlihat begitu buruk dibandingkan dengan yang lainnya?" Kupu-kupu menjawab, "Kau tidak buruk, bunga putih. Hal yang membuatmu merasa buruk adalah karena dirimu terlihat berbeda dengan yang lain. Justru kau adalah bunga yang terindah yang pernah kutemui." Bunga putih pun terkejut. "Apa maksudmu, kupu-kupu?" Kupu-kupu lalu menjawab, "Tahukah dirimu, bunga putih? Bunga sepertimu adalah bunga yang cantik dan terindah. Karena di tengah-tengah tanah yang penuh dengan semak duri, kau tumbuh dengan anggunnya. Kau bahkan bagiku adalah penolong. Karena ketika aku lapar di tengah-tengah tempat yang sepertinya tidak ada harapan untuk mencari madu dari bunga, kau ada untuk menyediakan madu, sehingga aku tidak kelaparan. Bunga putih, bunga sepertimu yang tumbuh di antara semak duri, sungguhnya adalah bunga yang cantik dan terindah, karena kau menunjukkan bahwa masih ada harapan di tengah tanah yang penuh semak duri." Bunga putih pun sadar dan pada akhirnya ia bersyukur atas keadaan dirinya. Terkadang kita seperti bunga putih di atas, kita sering kecewa dan merasa buruk atau tertekan karena berbeda dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitar kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa ketika kita berbeda dengan yang lain, Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam hidup kita, yaitu untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang memberikan harapan bagi orang lain yang membutuhkan, dan juga untuk menunjukkan bagi setiap orang bahwa mimpi masih bisa terwujud di tengah inginnya dunia dan harapan masih ada meskipun sepertinya segala sesuatunya tidak dapat menjanjikan apa-apa. There is so much to be grateful for. Just open your eyes. Ada banyak untuk disyukuri, buka saja matamu. Karena itu yakinlah di dalam hati kita, mungkin pada awalnya diri kita merasa tertekan karena berbeda dengan yang lain. Namun Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengatur dan menempatkan diri kita. Karena Ia tahu perbedaan yang ada pada diri kita adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa harapan masih ada di dunia yang dingin seperti batu. Dan Ia memilih kita karena Ia punya rencana yang besar yang tak pernah terfikirkan dalam benak, namun sudah dipersiapkan dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena itu percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan dan harapan bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang lain. Dan terlebih dari itu semua, percayalah bahwa apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita pasti pada akhirnya menjadi indah pada waktunya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Apa yang kau perbuat dalam hidup kami semuanya baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Engkau merancang yang terbaik bagi kehidupan kami. Kau jadikan hidup kami indah. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan buat kami. Di dalam Engkau kami menemukan gambar diri kami yang diciptakan begitu sempurna, dirancang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk rancangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan, karena lewat kebenaran firman Tuhan kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak mau meletakkan rasa minder ataupun rendah diri itu lagi. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan terus mengembangkan apa yang ada dalam diri kami, dan kami rindu mempersembahkan apa yang ada dalam diri kami untuk melayani Tuhan, untuk persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sering merasa ada begitu banyak keterbatasan dalam diri kami, tolong Tuhan untuk kami meletakkan semua ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memoles, membentuk kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.